Malam sudah larut ketika Pak Sabar mengemudikan mobil rentalnya melewati jalan tol yang sepi. Udara dingin merayap masuk melalui celah jendela yang sedikit terbuka, membuatnya merapatkan jaket. Lampu-lampu jalan berjajar, menyinari aspal yang tampak lengang. Ia baru saja selesai mengantar pelanggan keluar kota dan kini sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya di pinggiran kota Jatiluhur. Matanya sedikit lelah, tetapi pikirannya masih cukup jernih untuk tetap fokus di jalan. Namun, di tengah kesunyian itu, sesuatu di bahu jalan menarik perhatiannya. Seorang wanita duduk terhuyung di tepi jalan dengan kepala tertunduk, mengenakan pakaian yang tampak kusut dan berlumuran darah di bagian kakinya. Pak Sabar langsung mengerutkan kening. "Astagfirullah, kecelakaan ya?" gumamnya sambil melambatkan laju mobil. Ia menoleh beberapa kali ke kaca spion, memastikan tak ada kendaraan lain di belakang sebelum akhirnya benar-benar menepikan mobil. Dalam hati ada sedikit keraguan, tapi naluri kemanusiaannya lebih kuat. Ia membuka pintu dan keluar. Angin malam menerpa wajahnya, membawa aroma tanah yang lembab. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati wanita itu. Panggilnya pelan. Wanita itu mendongak perlahan. Wajahnya pucat, tetapi sorot matanya penuh harapan. "Pak, tolong saya." Suaranya lemah, hampir bergetar. Pak Sabar menelan ludah. Dari dekat, ia bisa melihat luka di kaki wanita itu. Meski berdarah, tampaknya tidak terlalu serius. Tidak ada patah tulang atau cedera parah lainnya. "Mbak, kenapa?" "Kecelakaan hanya lagi." Wanita itu mengangguk. "Iya, saya jatuh dari motor. Orang yang nabrak saya kabur, Pak," katanya dengan suara pelan, nyaris berbisik. Pak Sabar menghela napas. "Aduh, kok bisa? Terus motornya mana?" tanyanya sambil menoleh ke sekitar. Wanita itu menggeleng. "Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak ingat. Cuma tiba-tiba sadar sudah di sini." Pak Sabar semakin heran, tetapi ia tidak ingin banyak bertanya dulu. "Ya sudah, ayo saya antar ke rumah sakit. Bisa jalan nggak?" Wanita itu mencoba berdiri, tetapi segera terhuyung. Pak Sabar sigap menangkapnya sebelum jatuh. "Pelan-pelan, Mbak. Kalau nggak kuat, saya gendong aja," tawarnya. Wanita itu tersenyum tipis. "Nggak usah, Pak. Saya masih bisa jalan, tapi pelan-pelan ya." Pak Sabar membantu wanita itu ke mobilnya, membukakan pintu penumpang dan membantunya duduk dengan hati-hati. Setelah memastikan pintu tertutup dengan baik, ia segera masuk dan menyalakan mesin. Saat mobil mulai melaju, Pak Sabar melirik wanita itu dari kaca spion tengah. Wajahnya tetap pucat, tetapi matanya masih fokus menatap jalan di depan. "Mbak, namanya siapa?" tanya Pak Sabar, mencoba mencairkan suasana. Wanita itu butuh beberapa detik sebelum menjawab. "Rini, Pak." Pak Sabar mengangguk. "Saya Sabar." "Rumah Mbak Rini di mana?" "Saya nggak bisa pulang sekarang, Pak. Tolong antar saya ke rumah sakit saja." Pak Sabar mengangguk. "Oke, rumah sakit mana? Saya antar ke yang terdekat aja ya." Namun, Rini tiba-tiba menggeleng. "Saya tahu rumah sakit terdekat, Pak. Dekat kawasan pabrik, sebentar saja dari sini." Pak Sabar mengerutkan kening. "Oh, di daerah pabrik? Saya kira pabrik-pabrik di sana sudah lama tutup." Rini tetap menatap lurus ke depan. "Iya, tapi rumah sakitnya masih ada." Pak Sabar menoleh sekilas, merasa sedikit aneh. Tapi ia mengabaikannya. Yang penting sekarang adalah membawa Rini ke tempat yang bisa merawat lukanya. Mobil terus melaju melewati jalanan gelap menuju kawasan yang disebut Rini. Di dalam hati, Pak Sabar masih bertanya-tanya, kenapa rasanya ada yang janggal? Pak Sabar terus mengemudikan mobilnya menyusuri jalanan malam. Udara semakin dingin dan entah mengapa ia merasa suasana di luar semakin sepi. Rini duduk diam di kursi penumpang, menatap lurus ke depan tanpa banyak bicara. Sesekali, Pak Sabar meliriknya lewat kaca spion. Wajahnya pucat, tetapi tidak tampak seperti orang yang sedang menahan sakit parah. Ini yang membuatnya sedikit heran. Kalau seseorang habis kecelakaan dan terluka, bukankah seharusnya terlihat lebih kesakitan? Namun, ia tidak mau berpikir macam-macam. Yang penting, Rini selamat dan segera mendapat pertolongan. "Mbak Rini, ini lewat jalan mana? Saya biasanya nggak pernah ke daerah pabrik malam-malam begini," tanya Pak Sabar, berusaha mencairkan suasana. Rini mengangkat wajahnya perlahan. "Pak, nanti di perempatan belok kiri. Dari sana, rumah sakitnya nggak jauh." Pak Sabar mengangguk, mengikuti arahannya. Ia memang jarang melewati kawasan pabrik di malam hari. Setahunya, sebagian besar pabrik di daerah itu sudah tidak beroperasi sejak beberapa tahun lalu. Tapi kalau masih ada rumah sakit yang buka di sana, berarti masih ada aktivitas, bukan? Ketika mereka mulai memasuki area yang lebih gelap, tiba-tiba suasana berubah.
Lampu-lampu jalan yang tadinya temaram kini menyala terang. Sepanjang trotoar terlihat banyak orang berjalan kaki seperti pekerja yang baru saja pulang dari pabrik. Mereka mengenakan seragam buruh, beberapa membawa tas kecil, ada juga yang bercakap-cakap dengan teman-temannya. Pak Sabar mengerutkan kening. Loh, ramai banget ya Mbak. Saya kira daerah ini sepi. Rini hanya tersenyum tipis. Iya Pak, masih banyak yang kerja di sini. Pak Sabar mulai merasa aneh. Ia yakin terakhir kali lewat daerah ini beberapa bulan lalu, suasananya sangat berbeda, sepi dan nyaris tak berpenghuni. Tapi sekarang, jalanan tampak begitu hidup. Di sisi kanan dan kiri, beberapa warung kecil tampak buka. Para pedagang sibuk melayani pelanggan yang tampak riuh. Ada suara obrolan, tawa, bahkan deru motor yang lalu lalang. Namun, semakin dalam mereka memasuki kawasan ini, rasa merinding mulai merayapi tubuh Pak Sabar. Kok aneh, ya? Gumamnya pelan. Ia tidak mengerti kenapa tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Biasanya kalau suasana sepi dan sunyi, wajar kalau seseorang merasa takut. Tapi ini berbeda, tempat ini ramai. Orang-orang ada di mana-mana, lampu-lampu menyala terang. Tapi justru karena itulah ia merasa semakin tidak nyaman. Ada sesuatu yang janggal. Pak, nanti di ujung sana, belok kanan ya? Suara Rini membuyarkan pikirannya. Pak Sabar mengangguk pelan, mengikuti petunjuknya. Dan di ujung jalan itu berdiri sebuah bangunan besar dengan lampu terang. Sebuah rumah sakit. Pak Sabar memperlambat laju mobilnya, menatap rumah sakit itu dengan perasaan campur aduk. Bangunannya terlihat tua, tetapi masih berdiri kokoh. Pintu utamanya terbuka dan beberapa orang tampak keluar masuk. Ada perawat dengan seragam putih, seorang dokter yang berjalan sambil membawa berkas, bahkan pasien yang duduk di kursi roda di dekat pintu masuk. Loh, saya kok kayak pernah dengar rumah sakit ini tutup, gumamnya. Rini menoleh dengan ekspresi datar. Enggak Pak, masih buka. Pak Sabar hanya mengangguk, walau hatinya masih merasa aneh. Namun, ia tidak ingin membuat Rini menunggu lebih lama. Ia segera memarkir mobilnya di dekat pintu masuk. Begitu mesin dimatikan, suasana terasa semakin aneh. Rumah sakit ini terasa berbeda. Dan Pak Sabar mulai menyadari sesuatu. Sejak tadi, ia belum mendengar suara kendaraan lain di jalan ini. Padahal tadi rasanya banyak orang berlalu lalang. Dan sekarang saat ia menoleh keluar jendela, orang-orang yang tadinya memenuhi jalanan sudah tidak ada. Kosong, jalan itu hanya sunyi. Pak Sabar merinding, ada sesuatu yang tidak beres. Pak Sabar menelan ludah, dadanya berdebar kencang. Ia menoleh ke arah Rini yang masih duduk diam di kursi penumpang. Wajahnya tetap pucat, tapi ekspresinya tenang, seolah tidak menyadari perubahan aneh di sekitar mereka. Mbak Rini. Suara Pak Sabar bergetar sedikit. Kok tiba-tiba sepi ya? Tadi perasaan banyak orang. Rini menatapnya sebentar, lalu tersenyum samar. Enggak apa-apa, Pak. Mungkin sudah pada masuk ke dalam. Pak Sabar menghela napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin benar kata Rini. Mungkin tadi hanya kebetulan banyak orang keluar, dan sekarang mereka sudah kembali ke rumah. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang mengusik hatinya. Ia memutuskan untuk tidak berpikir terlalu jauh. Yang terpenting sekarang, ia sudah sampai di tujuan dan bisa segera mengantar Rini masuk. Ya sudah, hayo Mbak, saya bantu masuk, katanya sambil membuka pintu dan keluar dari mobil. Udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Pak Sabar berjalan ke sisi lain mobil, membuka pintu penumpang, dan membantu Rini turun. Saat ia menggandeng lengan Rini, kulit wanita itu terasa dingin. Pak Sabar hampir saja menarik tangannya refleks, tapi ia menahan diri. Mungkin ini karena darah yang hilang akibat lukanya, pikirnya. Mereka berjalan menuju pintu masuk rumah sakit. Semakin dekat, Pak Sabar semakin bisa melihat lebih jelas. Bangunan ini memang tua, tapi masih tampak berfungsi dengan baik. Pintu utamanya dari kaca, dengan tulisan besar di atasnya, Rumah Sakit Ari Mulya. Di dalam, lorong tampak bersih, meskipun pencahayaannya agak redup. Seorang perawat berdiri di meja resepsionis menulis sesuatu di buku catatan. Pak Sabar membantu Rini masuk. Begitu mereka melewati pintu, aroma khas rumah sakit langsung tercium, campuran antiseptik dan udara dingin dari AC. Perawat di meja resepsionis mengangkat kepala dan tersenyum. Selamat malam. Ada yang bisa kami bantu? Mbak ini butuh pertolongan. Dia kecelakaan di jalan tol, ujar Pak Sabar. Perawat itu mengangguk dan menoleh ke arah Rini. Tatapannya lembut, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang sulit dijelaskan. Baik, silakan duduk sebentar. Kami akan panggilkan dokter, katanya. Pak Sabar membantu Rini duduk di salah satu bangku di ruang tunggu. Ia melirik sekeliling.
Rumah sakit ini memang terlihat normal. Beberapa orang tampak duduk menunggu giliran. Ada pasien yang ditemani keluarga mereka dan perawat yang sesekali berlalu lalang. Tapi, ada sesuatu yang membuat Pak Sabar merasa tidak nyaman. Semuanya terasa terlalu tenang. Tidak ada suara alat kesehatan berbunyi. Tidak ada panggilan lewat pengeras suara seperti di rumah sakit lain. Bahkan, langkah kaki para perawat terdengar begitu ringan, hampir tidak bersuara. Dan satu hal lagi yang membuat bulu kuduknya berdiri. Orang-orang di sini tidak berbicara. Mereka hanya duduk diam. Beberapa menatap lurus ke depan, beberapa menunduk. Bahkan, pasien yang duduk di kursi roda di sudut ruangan pun hanya diam tanpa ekspresi. Pak Sabar menelan ludah. Hatinya mulai berdebar lebih kencang. Ia menoleh ke arah Rini, ingin memastikan keadaannya. Tapi yang ia lihat justru membuatnya semakin merinding. Rini sedang menatapnya, tapi tatapan itu berbeda. Mata Rini terlihat kosong, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Dan ada sesuatu di balik tatapannya yang sulit dijelaskan. Pak Sabar tiba-tiba merasa keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Mbak, nggak apa-apa?" tanyanya dengan suara pelan. Rini masih menatapnya. Lalu tiba-tiba ia tersenyum kecil. "Terima kasih Pak Sabar, sudah mengantar saya ke sini." Pak Sabar mengangguk kaku. Iya, sama-sama." Tapi di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Pak Sabar duduk di ruang tunggu, mencoba mengusir rasa gelisah yang mulai merayapi tubuhnya. Ia mengambil ponselnya, berniat mencari hiburan sebentar. Namun, pikirannya masih belum bisa lepas dari keanehan rumah sakit ini. Tangannya gemetar sedikit saat membuka aplikasi berita. Ia menggulirkan layar ke bawah, membaca beberapa judul berita terbaru. Lalu, matanya terpaku pada satu berita yang baru saja diunggah sekitar 8 jam yang lalu. Kecelakaan maut di tol dekat pabrik tua. 1 orang meninggal di tempat. Pak Sabar mengernyit. Ia membaca lebih lanjut. Seorang wanita ditemukan tewas dalam kecelakaan tunggal di ruas tol dekat kawasan industri tua. Korban bernama Rini, warga asli daerah sekitar. Mobil yang dikendarainya diduga hilang kendali dan menabrak pembatas jalan sebelum akhirnya terguling. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan dinyatakan meninggal di tempat oleh petugas medis yang datang ke lokasi sekitar pukul 10 pagi tadi. Jantung Pak Sabar seperti berhenti berdetak. Ia menatap layar ponselnya dengan mata membelalak. Tangannya gemetar hebat. Perlahan ia mengalihkan pandangannya ke arah Rini yang masih duduk di kursinya. Tubuhnya terasa kaku. Ciri-ciri korban yang disebutkan dalam berita persis dengan Rini yang sedang bersamanya sekarang. Pakaian yang disebutkan di berita juga sama, kaos putih dan celana jeans biru. Luka-luka yang dijelaskan juga sama, terutama pincang di kaki kanan. Pak Sabar tiba-tiba merasa tubuhnya lemas. Keringat dingin mengalir deras di punggungnya. "Ini nggak mungkin," bisiknya. Tiba-tiba, Rini menoleh ke arahnya. Tatapannya kosong, tapi perlahan ia mulai tersenyum. "Pak Sabar, kenapa wajahnya pucat?" tanyanya pelan. Pak Sabar tercekat. Suaranya terdengar berbeda, lebih dingin, lebih menyeramkan. Ia menelan ludah, mencoba menguasai diri. "Mbah, saya baru ingat ada urusan. Saya pamit dulu ya." Rini masih tersenyum, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Pak Sabar dalam-dalam, seolah bisa membaca ketakutannya. Pak Sabar berdiri dengan cepat. Langkahnya terasa berat, tapi ia memaksakan diri untuk tetap bergerak. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia bergegas keluar dari rumah sakit itu. Saat ia membuka pintu, udara dingin langsung menyambutnya. Dan ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Jalanan yang tadi ramai, sekarang kosong. Lampu-lampu jalan masih menyala, tapi tidak ada satupun orang di sekitar. Warung-warung yang tadi tampak beroperasi, kini tampak gelap dan tertutup rapat. Rumah sakit yang tadi terasa hidup, kini seperti bangunan tua yang tak berpenghuni. Seperti rumah sakit yang sudah lama ditinggalkan. Pak Sabar langsung berlari ke mobilnya. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci dan menyalakan mesin. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Dengan sekali injakan gas, mobilnya melaju kencang, meninggalkan tempat itu. Pak Sabar mengemudi dengan kecepatan tinggi, jantungnya masih berdebar kencang. Pikirannya kacau, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tadi ramai, tadi banyak orang, rumah sakitnya aktif, saya nggak salah lihat. Gumamnya sendiri, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya salah paham. Namun saat ia melirik kaca spion, dadanya seakan diremas ketakutan. Rumah sakit yang baru saja ia tinggalkan sekarang tampak seperti bangunan kosong yang sudah lama terbengkalai. Cat dindingnya mengelupas, kaca-kacanya pecah,
dan lampu-lampu jalan di sekitarnya sudah padam. Astagfirullah. Pak Sabar mempercepat laju mobilnya. Ia merasakan tenggorokannya kering, rasa haus yang begitu menyiksa. Begitu melihat sebuah warung kecil di pinggir jalan, ia segera membanting setir ke kiri dan berhenti. Seorang ibu paruh baya berdiri di depan warung, mengelap meja dengan tenang. Pak Sabar keluar dengan napas tersengal. "Bu, saya beli air mineral, haus banget," katanya buru-buru. Ibu warung itu menatapnya heran, lalu mengangsurkan sebotol air. "Monggo Pak, kok kelihatan pucet? Dari mana?" Pak Sabar meneguk air dengan rakus. Setelah merasa sedikit tenang, ia mengusap wajahnya dan menjawab, "Dari rumah sakit Ari Mulya, Bu. Barusan nganter orang kecelakaan ke sana." Ibu itu menghentikan gerakannya. Tatapannya berubah serius. "Bapak barusan dari mana?" "Rumah sakit Ari Mulya, Bu. Itu loh yang di dekat pabrik tua." Ibu warung itu mematung sejenak. Lalu, ia menggeleng perlahan. "Pak, rumah sakit itu sudah tutup 10 tahun yang lalu." Pak Sabar terdiam. Suara ibu itu seperti petir yang menyambar kepalanya. "Tapi tadi saya nganter pasien ke sana, Bu. Banyak orang di sana. Ada perawat, ada pasien, ada penjaga," katanya terbata-bata. Ibu warung itu menatapnya dengan prihatin. "Pak, saya sudah dagang di sini bertahun-tahun. Saya tahu betul kalau rumah sakit itu sudah nggak beroperasi lagi. Bangunannya kosong, rusak, nggak ada siapa-siapa di sana." Pak Sabar mulai merasakan tubuhnya melemas. "Tapi Bu, saya tadi ketemu sama Mbak Rini. Dia luka-luka, saya antar ke rumah sakit itu." Mendengar nama itu, ibu warung langsung terperanjat. "Rini?" Suaranya bergetar. "Pak, Rini itu, yang tadi siang kecelakaan di tol?" Pak Sabar langsung menegang. "Iya Bu, kok Ibu tahu?" Ibu warung itu menelan ludah. "Pak, saya lihat sendiri jasadnya dievakuasi siang tadi. Saya kenal Rini, rumahnya nggak jauh dari sini." Pak Sabar merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar. "Pak," lanjut ibu itu dengan suara lirih, "Rini sudah meninggal sejak siang tadi. Kalau Bapak tadi nganter dia ke rumah sakit yang udah tutup, lalu siapa yang ada di mobil Bapak?" Pak Sabar membeku. Tiba-tiba, hawa di sekitarnya terasa dingin. Dadanya terasa sesak, suaranya tercekat di tenggorokan. Kengerian yang selama ini hanya ia dengar dari cerita-cerita orang, kini benar-benar ia alami sendiri. Matanya mulai berkunang-kunang, kakinya lemas, dan sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi, dunia di sekitarnya berubah gelap. Pak Sabar jatuh pingsan di depan warung.